hari lagi. Tapi siapa tahu 6 hari itu berapa ribu manusia yang akan meninggal dunia. Dan 6 hari berapa ribu manusia yang masih punya umur tapi Allah cabut nikmat kesehatan, tidak bisa berpuasa. Dan berapa banyak manusia yang Allah berikan karunia umur, sehat dan iman, bertemu bulan puasa sampai habis. Sahabat Rasulullah 6 bulan berdoa, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Begitu habis Ramadan, 6 bulan berdoa, ya Allah terimalah kami di bulan Ramadan. Jadi mereka menhayati dan memfikirkan bulan Ramadan itu sepanjang tahun. Malah bagi orang salih, masuknya bulan Ramadan maupun tidak, bagi mereka biasa-biasa. Kenapa? Karena sepanjang tahun mereka Ramadan. Puasa berjalan, qiyamul lail, bacaan Quran, seperti biasa di Ramadan. Dan insyaAllah hari Ahad, sebagaimana perjanjian saya yang saya sampaikan, janji saya untuk khusus membahas persiapan untuk menyambut tamu yang istimewa Ramadan. Apa yang kita harus lakukan? Dan sekaligus nanti insyaAllah hari Ahad, karena termasuk juga kuliah duha yang terakhir, saya tidak tahu apakah kita masih punya umur lagi habis lebaran bertemu, atau termasuk saya mungkin sudah almarhum. Pokoknya saya pesan, kalau saya sudah almarhum habis lebaran, tolong didoakan. Nanti Ustaz Faruk setiap sebut ini, biasanya pengumuman dibacakan Al-Fatihah untuk bapak ibu ini. Setiap Ustaz Faruk naik membawa ini wajib bawa nama saya. Amanat ini. Ya, terserah anda. Karena jujur saja, apalagi akhir-akhir ini, saya bicara jujur Bapak Ibu, hampir setiap malam saya mimpi mati. Setiap malam. Amin. Yang penting saya harap doanya panjang umur, sebagaimana kata guru saya, kalau kita berdoa minta panjang umur, jangan minta panjang umur saja, tapi panjang umur yang berguna, panjang umur yang taat, panjang umur dalam keadaan iman. Inilah yang bermanfaat. Susah sekali kalau kita mendengar seorang, mohon maaf, semakin tua malah semakin parah. Ini masalah besar ini. Banyak diampuni oleh Allah kecuali orang yang tua, yang semestinya semakin tua semakin baik. Semakin tua berarti tanda-tanda mendekati kematian sudah timbul, sudah muncul, tapi dia masih berlaku zina, jauh dari Quran, jauh dari ibadah. Itu bahaya. Itu bahaya sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan, di antara manusia yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah tua tapi masih berlaku zina. Maksudnya apa? Karena semakin tua, yang namanya sudah tidak ada hawa nafsu ya. Beda sama syahwatnya pemuda, seorang yang memang batinnya banyak tergoda. Oleh karena itu kita harus betul-betul berdoa. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk meminta petunjuk dari Allah, insya Allah kita semua dapat. Tapi yang perlu kita perhatiin saat berdoa, bukan hanya minta petunjuk, tapi kita harap petunjuk itu membawa kita sampai akhir hayat. Itu yang dinamakan istiqamah. Hidayah istiqamah, sedekah istiqamah, salat malam istiqamah, baca Quran
Biar sederhana, biar sedikit-sedikit, tapi istiqamahnya itu luar biasa. Sampai ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya merasa diri tidak bisa berbanyak amal. Tolong kasih nasihat, wasiat, supaya saya megang wasiat itu." Rasul mewasiatkan dua. Beriman, jaga iman. Yang kedua, istiqamah atas iman. Untuk memiliki iman bukan sesuatu yang sulit. Tapi yang sulitnya adalah istiqamah atas iman itu. Dan kita semua sendiri Bapak Ibu telah merasakan bagaimana kita ketika mendengar sebuah ceramah, selepas ceramah itu kita bersemangat luar biasa. Baca Quran, salat, menjaga majlis ta'lim, menjaga salat malam. Tapi sekian lama, 1 minggu, 2 minggu, apa yang terjadi? Turun. Berarti posisi iman bisa kapan saja kita dapat. Tapi masalah istiqamah ini bagaimana supaya kita terus sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum. Kalau memang tidak bisa menjaga mati atas iman, paling tidak mati atas Islam. Padahal awal ayat itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Padahal diawali hai orang beriman, tapi kenapa di akhirnya tidak bilang wala tamutunna illa wa antum mu'minun? Karena banyak yang menggoda iman kita. Hawa nafsu, syahwat, dunia, fitnah, harta, anak, keturunan, banyak masalah. Kalau memang tidak bisa menjaga iman sampai akhir hayat, paling tidak jangan sampai terlepas daripada Islam. Karena posisi iman memang jauh lebih tinggi daripada Islam. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengundang semua hari Ahad, tanggal 7. Kalau berkenan dari malam minggunya ikut i'tikaf salat malam, alhamdulillah. Dan hari Ahadnya pagi, sebagaimana biasa, Ahad awal bulan, kita sama-sama insyaAllah ikuti kuliah duha. Yang saya harap bukan yang terakhir karena mau masuk puasa, tapi mudah-mudahan kita sama-sama masih punya umur. Karena untuk kita memohon punya umur boleh, tapi harus kita selalu membayangkan umur yang Allah berikan, bagaimana kita bisa isi yang lebih baik. Karena orang yang sudah mati, kalau kita boleh berbicara sama mereka, ingin apa? Pasti mereka sampaikan, kami ingin kembali ke dunia walaupun 1 hari, supaya bisa tambah 1 sujud, bisa tambah 1 ruku', bisa tambah 1 ayat. Kita Bapak Ibu mempunyai kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sama-sama bertemu bulan puasa dalam keadaan sihat walafiat, lancar. Apalagi tahun ini kita mendapatkan kesempatan istimewa. 5 hari pertama insyaAllah datang Sudais Madinah. Kemudian dilanjuti dengan adik saya sama ada imam baru sampai akhir Ramadan. Dan insyaAllah khusus di 10 malam akhir ada 4 imam yang akan bergiliran untuk menimami kita di sini. Alhamdulillah, ini semua nikmat. Supaya kami memperjuangkan ini supaya Bapak Ibu nikmati. Saya harap Ramadan ini insyaAllah menjadi lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, belum sempurna ibadah kita Ramadan yang lalu, mudah-mudahan dalam Ramadan ini Allah jadikan yang terbaik dan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan Ramadan saja. Kalau kita bertanya Bapak Ibu, apalagi yang sudah tua, berapa Ramadan bertemu? Bisa puluhan. Tapi kita tidak tahu ya Ramadan yang mana yang sudah diterima. Itulah yang kita sama-sama memperjuangkan. Ramadan tahun ini semoga insyaAllah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada surprise, nanti ada hadiahnya, ada kejutan yang mengkejutkan. Jadi silahkan datang hari Ahad. InsyaAllah semua para imam-imam kita akan tampil di sini. Di antaranya alhamdulillah 7 adik-adik saya. Ya, semua akan tampil di sini. Ada yang sudah nikah, ada yang belum.
Pokoknya yang mau lewat saya, dah boleh langsung. Dah boleh langsung. Dan saya yakin orang tua bangga sekali karena bisa mendapatkan anak, apalagi tahun ini khususnya, walaupun ayah saya agak sedikit sedih karena saya mencabut semua adik saya yang biasa bantu ayah saya di sana, jadi saya malah tarik di sini. Jadi kata ayah, ini yang tertinggal siapa aja? Jadi semua hampir, tinggal hanya Syekh Adli sama Abdullah yang paling bungsu yang umur 14, hanya 2 orang, yang lain perempuan, yang laki-laki semua sudah di sini. Jadi insyaAllah bisa menjadi mudah-mudahan semangat buat keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, insyaAllah menjadi semua keluarga Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan. Ini bukan Al Jazeera ya. Logonya Al Jazeera ya. Bisa dibacakan yang ingin mau nulis. Karena saya menyampaikan 10 kunci ini, tapi karena komentar dari para jamaah belum sempat menulis 10 kunci itu, walaupun saya sudah pernah bahas, ini kesempatan untuk Bapak Ibu menulis atau bisa direkam atau digambarkan lewat kamera. Sekarang di mana-mana ada kamera, tinggal foto daripada foto saya aja. Bisa foto ada ini yang bermanfaat, berguna. Silahkan Ustaz Farouk. 10 kunci untuk menghayati Al-Quran. 10 kunci menghayati Al-Quran. Yang pertama, cinta Al-Quran. Ya, terus. Yang kedua, menghadirkan target dan tujuan membaca Al-Quran. Yang ketiga, dengan sistem bacaan dijadikan hafalan. Dan yang keempat, dengan sistem membaca dalam sholat. Dan yang kelima, dengan sistem baca di waktu malam hari, khususnya di waktu sahur. Dan yang keenam, dengan mengeraskan suara dan melakukan bacaan Al-Quran. Kunci yang ketujuh, dengan cara mentartilkan Al-Quran. Dan kunci yang kedelapan, dengan metode mengulangi dan juga cara berhenti dengan tepat. Dan yang kesembilan, dengan membagi ayat-ayat dalam Al-Quran dalam sistem wirid. Dan yang terakhir, nomor 10 atau kunci menghayati Al-Quran nomor 10, yaitu dengan sistem mengikat bacaan Al-Quran. 10 kunci menghayati Al-Quran, sebagaimana kunci pertama mencinta Al-Quran. Kalau saya yakin saya bertanya cinta Al-Quran, pasti semua menjawab ya. Tapi ada banyak hal, tanda-tanda dan usaha kita yang semestinya bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang mencintai Al-Quran. Dan yakini kalau kita mencintai sesuatu, pasti selalu tergantung dengan sesuatu itu. Kalau cinta dunia, menggantungkan diri kepada dunia. Istilahnya, kalau kita merasa nikmat di dunia, pasti akan senang. Begitu ada sedikit tergoda dunia kita atau kehilangan, kekurangan dunia kita, pasti akan merasa pusing. Apakah sama juga bersama Al-Quran? Kalau kita bersama Al-Quran terus, kita senang.
Kemudian kalau kita jauh daripada Al-Quran, kita pusing, ini yang perlu kita bertanya diri. Kenapa sekarang posisi dunia bukan di tangan, malah sudah na'udzubillah jadi di hati. Maksudnya dunia di tangan artinya kapan saja kita lepas, mau lepas bisa lepas. Kalau posisi dunia di tangan. Artinya dunia tidak berharga. Kapan kita butuh bisa megang dan tangan, kapan kita tidak mau dunia tinggal kita lepasin. Tapi posisi iman, posisi Al-Quran, cinta Allah dan Rasulnya harus di dalam hati, bukan di tangan. Jangan sampai kita menjadi orang cinta Al-Quran dan atau posisikan Al-Quran di tangan, artinya sebagaimana kita tidak senang melepaskan Al-Quran, itu tidak boleh, bahaya. Jadi harus kita koreksi diri, apalagi kesempatan bulan Ramadan yang dinamakan bulanul Quran. Dan sebagaimana saya menimbulkan semua, dalam kesempatan ini kita tinggalin tasbih kita di selama bulan Ramadan. Kita tinggalin tasbih kita. Jauh daripada tasbih kita. Faham enggak? Hah? Faham tasbih itu apa? Ya HP-nya. HP-nya itu sudah menjadi tasbih sekarang. Dimegang HP jauh lebih banyak daripada tasbih. Sekarang saya minta tinggalin tasbih itu. Jangan dipakai selama bulan Ramadan. Bukan tasbih wiridnya, zikirnya. Yang dimaksud HP-nya. Ayo sama-sama ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu masuknya bulan Ramadan, saya akan jauhkan diri dari HP. Sudah nazar lo ya? Ya memang kalau kita tidak bisa nikmati Ramadan, kita tidak tahu. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa jadi Ramadan ini yang terakhir. Udah kita nawaitu, betul-betul lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa sepenuhnya, tidak apa-apa. La yukallifullahu nafsan. Yang dimaksud la yukallifullahu, langsung senang, hafal lagi. La yukallifullahu di sini bukan soal HP, ibadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang begitu kita kasih nasihat, jangan terlalu banyak megang HP, apalagi BB. Apa dia jawab? Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang tidak bisa sepanjang Ramadan, paling tidak 10 malam terakhir. Apalagi pas kita lagi iktikaf. Saya harap besok kan malam minggu ya. Sebentar lagi malam minggu. Saya harap kalau kita ikut iktikaf malam minggu tidak ada bunyi suara HP. Malah yang bunyi suara zikir kita. Suara gerakan tasbih kita. Bukan suara bunyi HP. Dan mohon maaf, yang biasa lupa silent suaranya atau matiin HP-nya pas sudah masuk salat sambil Allahu Akbar, kemudian sepanjang salatnya HP-nya bunyi, dia Masya Allah khusyuknya luar biasa, tidak mau matiin HP-nya. Alasannya apa? Katanya kalau menggerakkan tangan batal salat. Saya jamin tidak batal salat. Begitu Anda lupa HP-nya, dalam salat bunyi, mengganggu banyak orang, gerakkan tangannya, masukin dalam ini, keluarin HP-nya, matiin, terus kembaliin lagi. Biar 3 kali, 4 kali, 5 kali gerakan, tapi jauh lebih kecil daripada dosa mengganggu ratusan orang. Kalau masih standar suaranya biasa-biasa. Coba kalau suaranya lagu India. Aduh, pusing nih. Kocak he. Iya, masalah. Terganggu salat kita. Kita aja terganggu, orang lain juga terganggu.
Jadi daripada menjadi dosa lebih besar, kita segera atasi. Harus Bapak Ibu fahami, dosa itu ada dua. Kalau kita tinggalin, bisa menjadi lebih parah, kita atasi dosa itu. Supaya jangan menjadi lebih besar. Sekarang, mana jalan keluarnya yang lebih baik? Kita biarkan HP sepanjang salat bunyi terus, mengganggu orang lain, atau kita bergerak sedikit, mematiin HP-nya. Jelas bergerak sedikit, biar ada salah di sini, biarpun dosa, tapi jauh lebih ringan daripada dosa, mengganggu banyak orang dalam salatnya. Oleh karena itu saya mohon, kalau seandainya lupa, ketinggalan, tidak diingatkan, kemudian Anda terlanjur sudah masuk dalam salat, Allahu Akbar. Begitu bunyi HP-nya, gerakkan tangannya. Matiin HP-nya. Kalau tangannya di posisi, istilahnya di bawah, ya udah pas lagi sujud, megang HP-nya, matiin. Sekarang saya heran, disimpan di tas, tidak disilent suaranya. Disimpan di gantung baju, tidak disilent suaranya. Malah ada yang lebih parah, ditaruh di depan sujudnya, pas tambah sujud. Jadi biarpun disilent suaranya, tapi nyala layar HP-nya. Jadi sepanjang salat, malah saya pernah perhatiin, bukan hanya berdiri dia lihat HP-nya, pas dia rukuk lihat HP-nya, pas sujud, tahu posisi hidungnya di mana? Di atas HP, biar dia mau lihat siapa yang SMS. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, sambil ibadah kita main-main. Kira-kira kalau kita di hadapan Bapak Presiden, berani kita? Malu kan? Apakah kita harus membuat protokol kayak istana? Jadi setiap orang masuk harus diperiksa, tidak boleh bawa HP masuk ke dalam masjid. Karena sekarang kita mau ke istana kan tidak boleh bawa HP masuk ke dalam. Ya sekarang berarti kita minta tolong protokol istana, tolong awasi semua masjid. Tidak boleh orang masuk tanpa ada tinggalin HP-nya bersama sandannya di luar sana. Atau kita minta tolong Sunda Kelapa, tolong pun urus sediain orang-orang yang amanat untuk menyimpan HP di luar. Jadi sebagaimana ada kotak buat sandal, ada juga kotak buat simpanan HP. Ya Allah, susah. Indonesia. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini mensucikan hati kita dari segala sesuatu yang menggoda kita dalam ibadah. Ramadan, Bapak Ibu, ayo mari kita sama-sama menanamkan cinta Al-Quran. Kita tidak tahu, saya berkali-kali menyampaikan, kita tidak tahu kapan habis umur kita. Bahagia seorang, datangnya kematian, dia lagi baca Al-Quran. Tapi juga apa yang kita jawab di hadapan Allah kalau kita meninggal dunia pas megang HP, apalagi menyampaikan kata-kata yang justru membuat murka Allah, bukan malah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Cinta Al-Quran selanjutnya. Menghadirkan target dan juga tujuan. Langsung masuk ke target. Ini tolong Bapak Ibu untuk simpan beberapa ayat untuk memahami kunci pertama yang dimaksud cinta Al-Quran. Harus senantiasa mempelajari beberapa hal. Yang pertama harus kita fahami dan yakini, kalbu adalah tempat pemahaman dan menhayati. Yang sebenarnya memahami dan menhayati adalah batin kita. Menhayati Al-Quran dan memahami Al-Quran adalah batin kita. Yang dimaksud adalah kalbu. Kalau posisi kalbu hidup saat membaca Al-Quran, berarti seluruh tubuh badan kita akan hidup. Di antaranya mata kita akan bisa begitu luar biasa, nangisnya luar biasa. Tangan kita akan begitu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil sesuatu kecuali yang diridai Allah.
Akan Allah hidupkan langkah-langkah kaki kita, selalu menjaga kaki tidak pernah ke tempat kecuali yang diridhai Allah. Semua ucapan kita pun yang keluar karena di sini sumbernya sudah hidup dalam cinta Al-Quran, keluar pun dari bacaan mulut kita, zikir kita, ucapan kita, semua menjadi sesuai yang kita cintai adalah Al-Quran. Jadi tempat menhayati, tempat memahami adalah Al-Quran. Qalbu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala suratul Kahfi, bagaimana mereka yang cukup lalai dari zikir Allah, lalai daripada Al-Quran, lalai daripada kebenaran, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kuncikan hati mereka. Kalau apa gunanya kalau Allah kuncikan hati mereka? Karena Allah yang menjadikan kalbu adalah tempat pemahaman, tempat menhayati. Kalau bukan tempat menhayati, kenapa Allah kunci hati mereka? Kenapa Allah menutupi hati mereka sampai tidak merasa? Kalau Al-Quran turun di atas gunung bisa hancur jadi basir yang namanya batu yang keras dan kasar. Masa hati manusia na'udzubillah lebih kasar? Berarti harus kita bertanya diri. Bagaimana posisi kalbu kita saat membaca Al-Quran? Apakah bisa tersentuh hati kita? Apakah bisa terharu? Apakah bisa merasakan? Biarpun belum faham, tapi ada sedikit merasa. Kesempatannya juga di bulan Ramadan. Ulama membolehkan kita salat di belakang seorang imam yang suaranya indah. Kenapa? Karena dalam suara imam yang indah akan membantu hati ini bisa hidup, bisa terbuka, bisa bongkar segala susah, segala penyakit, segala dosa. Yang paling bahaya dosa batin itu dosa kalbu. Iri, hasud, dengki, semua titik hitam yang harus kita bersihkan. Tidak boleh mata kita melihat memandangkan orang lain lebih hina. Kita tidak tahu barangkali di sisi Allah orang lain itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita melihat dengan mata tawadu, rendah hati, saling cinta, saling kasih sayang. Biarpun kita melihat saudara kita di posisi yang tidak enak, di posisi atau di tempat yang tidak layak, jangan kita suudzon langsung menghukumkan orang itu. Ternyata dah boleh suudzon. Dan suudzon sebenarnya sumber bus ini dari hati. Sebab ni hati. Muncul suudzon, lama-lama na'udzubillah hati kita timbul titik hitam. Yang kita tidak sadari, lama-lama kalla bal rana ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka kena penyakit namanya ran. Apa itu penyakit ran? Kira-kira bisa diobati di rumah sakit? Menurut medis, tidak bisa. Karena ran itu adalah sesuatu yang menutupi hati kita. Supaya apa? Supaya tidak bisa menhayati Al-Quran dan tidak bisa merasakan khusyuk dalam salat. Na'udzubillah. Itu penyakit yang sangat parah untuk hati kita. Ran. Cinta dunia, benci mati. Tidak suka. Itu sebabnya ran. Tolong simpan ayat ini dan bisa dibacakan artinya nanti. Suratul Kahfi ayat 57. Terus. Dan suratul Hajj ayat 46. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebenarnya mereka bukan buta mata tapi buta hati. Malah ada orang yang buta mata, tapi subhanallah, hatinya nurani. Buta mata, tapi bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Buta mata, tapi dia bisa menghidupkan karena hatinya hidup. Sebagaimana Allah SWT menjadi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kalbu yang akan tenang. Kalau posisi kalbu tenang, semuanya tenang. Mata tenang, fikiran tenang, tangan, kaki, semua jadi tenang. Urusan kita, kemana kita pergi? Disertai dengan ketenangan yang luar biasa.
Sekarang kita punya masalah apa? Tidak tenang kan? Stres. Super stres. Masalah kecil jadi masalah besar. Apalagi masalah yang besar. Allah tidak memberikan ketenangan. Padahal masalah ini, bisa anak kecil selesaikan masalah ini. Bisa atasi masalah ini. Tapi karena posisi kita tidak tenang, Allah jadikan masalah yang kecil menjadi beban. Na'udzubillah. Suratul Hajj ayat 46. Seterusnya. Suratul Ahzab ayat 4. Tak ada istilah yang penting hati baik. Karena hati itu satu, bukan dua. Kalau memang hati itu benar-benar baik, terisi cinta Allah, pasti perilakunya juga baik. Kalau hatinya bersih, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada iri, pasti ucapannya pun bersih. Kebenarannya pun bersih. Kalau hatinya tidak pernah ada titik hitam terhadap siapapun, dia juga tidak mau mendengar berita jelek terhadap siapapun. Karena ini posisi hatinya bersih, jadi matanya, pandangannya kepada orang lain baik, mendengar berita yang baik, menolak berita yang tidak baik, ucapannya pun yang baik. Kalau ada orang bertanya, dia punya prinsip. Bagaimana menurut kamu orang itu bagaimana? Dia pasti menjawab. Kalau dia kenal baik, dia akan menjawab, dia orang baik. Kalau dia tidak tahu, dia menjawab, saya tidak tahu. Lebih baik diam daripada sebut jeleknya orang. Karena kita semua, mohon maaf Bapak Ibu, termasuk saya, tidak pernah terlepas dari kekurangan. Tidak pernah terlepas dari kejelekan. Kalau kita berusaha menutupi kejelekan orang lain, Allah akan terjamin tertutup kejelekan kita. Jadi siapa orang bertanya sama kita, kalau kita ucapkan yang baik, setahu saya orang ini baik. Lebihnya saya tidak tahu. Saya mendengar dia orang begini, orang begitu. Maaf. Saya tidak mau menggantungkan leher saya di hadapan Allah gara-gara ucapan yang tidak benar. Hati-hati. Saya tidak minta anda membela orang lain berlebih-lebihan, tapi anda punya sikap dan prinsip, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Rasul disebutkan di hadis ini? Iman kepada Allah dan hari akhir. Karena dia tahu hari akhir. Bukan cukup hanya iman kepada Allah. Karena dia tahu hari akhir ada tanggung jawab nanti. Allah akan bertanya, kenapa kamu ucapkan itu? Apa yang kita mau jawab? Oleh karena itu sengaja Rasulullah membawa kata iman kepada Allah dan hari akhir. Hari pembalasan. Supaya kita hati-hati. Tanda iman seorang, sempurna imannya kepada Allah, sempurna imannya kepada hari pembalasan, berkata yang baik atau diam. Tolong khususnya ayat ini dihayati dan dibacakan. Al-Ahzab ayat 4. Dan seterusnya. Ini ayat ini menjelaskan hati kita, kalbu kita memang dikuasai oleh Allah. Kalau kita merasa hati kita punya kekurangan, punya kelemahan, berarti kita minta tolong siapa? Allah. Kalau kita ingin Allah menghidupkan kalbu ini dengan iman, menghidupkan kalbu ini dengan kebaikan, menjadi betul-betul kalbu yang suci seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan tidak perlu menggoda kita. Posisi syaitan sudah jauh untuk mendekati kita supaya goda kita dengan cahaya nurani kalbu, dia tidak berani dekat. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, syaitan itu kalau lewat satu jalur lihat
Sayyidina Umar, dia lari. Jadi kalau misalnya Sayyidina Umar datang ke Masjid Sunda Kelapa, Sayyidina lari ke sana. Mungkin ke Masjid Istiqlal. Dia dah mau datang di tempat jalurnya yang sudah dilewati oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Padahal kita tahu posisi, kalau kita bicara siapa yang terbaik di antara sahabat, ya jelas Sayyidina Abu Bakar, kemudian baru Umar radhiyallahu an, baru kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu an. Tapi karena Sayyidina Umar punya kelebihan, masing-masing sahabat punya kelebihan. Tidak ada yang sendiri sempurna, tapi masing-masing punya kelebihan. Sayyidina Abu Bakar ada satu posisi punya kelebihan, di posisi lain Sayyidina Ali punya kelebihan. Oleh kerana itu semua sahabat termasuk hamba-hamba Allah yang telah diridai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita semua baca, radhiyallahu anhum wa radu an. Semua sahabat tanpa kecuali yang sudah diridai Allah Subhanahu wa taala dan telah diridai oleh Rasulullah SAW.